Sepanjang sejarah Kamen Rider, desain visual selalu menjadi identitas utama yang mempresentasikan tema, kekuatan, dan latar belakang karakter, mulai dari serangga, teknologi, hingga konsep mitologi dan fantasi. Sebagian besar rider tampil dengan desain yang langsung klik dengan temanya, namun tidak semua Kamen Rider mengikuti pola tersebut. Ada beberapa rider yang justru menghadiri desain yang terasa membingungkan, bahkan terkesan bertabrakan dengan konsep dan tema yang diusung. Entah karena pemilihan motif yang terlalu abstrak, warna yang tidak mempresentasikan kekuatan, atau bentuk armor yang sulit dikaitkan dengan cerita mereka. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 desain Kamen Rider yang sangat membingungkan. Mau tahu rider apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Blood, Kamen Rider Build. Seperti yang kita ketahui, Kamen Rider Blood pertama kali muncul dalam movie Kamen Rider Build Be The One, di mana ia berperan sebagai antagonis utama sekaligus ancaman terbesar dalam cerita tersebut. Rider ini digunakan oleh Kengo Ino, yaitu salah satu anggota inti dari Blood Tribe, yaitu kelompok misterius dengan kekuatan di luar standar rider pada umumnya. Dari segi visual, Kamen Rider Blood sebenarnya tampil sangat mengesankan. Desainnya terlihat gagah, agresif, dan intimidatif, dengan dominasi warna gelap yang langsung menegaskan statusnya sebagai villain kelas berat. Namun di balik desain yang keren tersebut, ada satu hal yang cukup membingungkan, terutama jika dikaitkan dengan tema yang diusung. Kamen Rider Blood dikonsepkan sebagai bentuk fusion antara naga dan juga kobra. Sayangnya konsep ini tidak tersampaikan dengan seimbang dalam desain visualnya. Unsur naga justru lebih menonjol, dan itu pun hampir hanya terlihat pada bagian visor helmetnya, yang menyerupai kepala naga. Di luar itu, tidak banyak elemen lain yang benar-benar memperkuat identitas naga. Sementara itu, unsur kobra yang seharusnya menjadi bagian penting dari konsep fusion tersebut justru tidak tercerminkan langsung pada desain armor. Elemen kobra malah lebih sering dimunculkan melalui kemampuan summonnya. Dan hal ini membuat kekuatannya terasa lebih condong ke arah kobra, sementara desain visualnya justru terasa naga banget. Alhasil bagi penonton awam, desain Kamen Rider Blood bisa terasa tidak sinkron dengan konsep kekuatannya. Secara tampilan, ia terlihat seperti rider bertema naga, tapi ketika bertarung, kemampuannya justru lebih mempresentasikan kobra. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Shinobi dan Hatari, Kamen Rider Zi-O. Kamen Rider Shinobi dan Kamen Rider Hatari adalah dua rider bertema ninja yang muncul dalam serial Kamen Rider Zi-O, dan keduanya punya status yang cukup spesial. Bukan cuma tampil sebagai rider dari masa depan di cerita utama Zi-O, mereka juga mendapatkan mini-seri spin-off mereka sendiri, yang semakin memperjelas konsep dunia dan karakter masing-masing. Dalam mini-series tersebut, fokus utamanya memang hanya pada dua rider ini, yaitu Shinobi dan Hatari. Secara konsep, kedua rider ini sebenarnya sangat kuat dalam mengusung tema ninja, mulai dari gaya bertarung, senjata yang digunakan, hingga beberapa detail kostum. Semuanya terasa sangat kental dengan nuansa Shinobi klasik. Gerakannya lincah, serangannya cepat, dan identitas sebagai ninja benar-benar ditegaskan. Namun justru disinilah muncul bagian yang terasa membingungkan, terutama ketika desain visual mereka disandingkan dengan tema hewan yang seharusnya menjadi identitas tambahan. Untuk Kamen Rider Shinobi, ia dikonsepkan sebagai rider ninja dengan tema katak. Sayangnya konsep katak ini nyaris tidak tercermin sama sekali dalam desain armornya. Secara visual, Shinobi terlihat murni seperti rider ninja tanpa ciri hewan yang menonjol. Tidak ada motif katak, tidak ada tekstur atau simbol yang langsung mengarah ke amfibi tersebut. Jika tidak dijelaskan lewat sekuen henshin-nya, maka penonton awam kemungkinan besar akan tidak menyadari bahwa Shinobi memiliki tema katak. Sementara itu, Kamen Rider Hatari justru tampil lebih unik, sekaligus lebih membingungkan. Hatari memiliki tema hewan lebah, yang secara konsep terdengar menarik, cepat, gesit, dan mematikan. Namun sama seperti Shinobi, unsur hewan ini tidak benar-benar diwujudkan dalam desain visualnya. Tidak ada motif lebah atau detail yang mengingatkan kita pada serangga tersebut. Dan hal yang membuat Hatari semakin janggal adalah base desain armornya yang diambil dari Kamen Rider Dark Drive. Akibatnya, meskipun Hatari adalah rider bertema ninja, desain tubuhnya masih menyisakan unsur otomotif yang cukup terasa. Perpaduan antara ninja, lebah, dan sisa-sisa mobil ini membuat identitas Hatari terasa agak campur aduk dan sulit dicerna. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Chimera, Kamen Rider Reprise. Kamen Rider Chimera merupakan salah satu rider yang pertama kali diperkenalkan melalui spin-off series miliknya sendiri, sebelum kemudian kembali muncul dalam Kamen Rider Reprise Battle Familia. Sejak awal kemunculannya, Chimera sudah terasa berbeda karena membawa konsep yang cukup berani dan unik dibanding rider lain di era Reiwa. Keunikan utama Kamen Rider Chimera terletak pada paisam yang digunakannya. Dalam satu paisam, Chimera menggabungkan dua tema hewan sekaligus, yaitu kepiting dan juga buaya. Yang secara konsep kombinasi ini sebenarnya sangat menarik, di mana kepiting mempresentasikan pertahanan kuat dan capit yang menghancurkan, sementara buaya identik dengan kekuatan brutal, insting predator, dan serangan mematikan. Di atas kertas, Chimera seharusnya tampil sebagai rider yang berat, buas, dan sangat mengintimidasi. Namun sayangnya ketika konsep tersebut diterjemahkan ke dalam desain visual, hasilnya justru terasa kurang sejalan dengan tema yang diusung. Alih-alih menonjolkan ciri khas kepiting atau buaya,
Desain Kamen Rider Chimera malah lebih terlihat seperti bertema kucing besar, semacam harimau atau cheetah. Kesan ini semakin kuat berkat skema warna oranye dan hitam yang mendominasi armornya, di mana kombinasi warna yang sejak lama sangat identik dengan harimau dan hewan predator darat sejenisnya. Dan dari sisi helmet pun, kebingungan tersebut makin terasa. Chimera memiliki dua taring panjang yang mencuat. Detail ini yang secara visual lebih mengarah ke citra harimau atau kucing buas, bukan kepiting maupun buaya. Elemen ini membuat siluet kepalanya agresif dan cepat, jauh dari kesan hewan air dengan tubuh berat dan rahang lebar. Sementara itu, unsur kepiting yang menjadi salah satu tema utama justru hanya ditampilkan secara sangat minim. Di nomor yang keempat ada All Rider Gabu, Kamen Rider Gabu. Seperti yang sudah mulai disadari oleh banyak penonton, Kamen Rider Gabu merupakan salah satu seri yang terasa sangat menarik dan juga unik. Secara garis besar, seluruh rider dalam seri ini jelas mengusung tema makanan ringan sebagai konsep utama desain mereka. Namun ada satu hal menarik yang belum banyak disadari penonton awam. Di balik tema makanan ringan tersebut, desain rider di seri Gabu ternyata juga menyisipkan tema hewan secara tidak langsung. Jika diambil contoh Kamen Rider Gabu sendiri, secara kasat mata, ia jelas bertema gami. Namun jika diperhatikan lebih detail, desainnya juga memperlihatkan siluet dan beberapa elemen yang mengarah ke hewan serigala. Mulai dari bentuk helmet, garis desain armor, hingga kesan lincah dan agresif yang ditampilkan. Lalu ada Kamen Rider Valen, sang rider coklat. Tema coklatnya memang sangat dominan, tetapi desain tubuh dan helmetnya juga terasa dipadukan dengan konsep hewan jakal. Kesan ini muncul dari bentuk kepala yang ramping, postur tubuh yang tajam, serta aura licik dan gesit yang sering diasosiasikan dengan jakal dalam mitologi maupun simbolisme. Kemudian ada Kamen Rider Back, rider dengan tema cookies. Sekilas tampilannya mungkin terlihat sederhana, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, terutama pada bagian helmet, desainnya memiliki bentuk yang menyerupai burung hantu. Mulai dari struktur mata hingga siluet kepala, semuanya memberi kesan burung nokturnal yang cerdas dan waspada. Sesuatu yang sama sekali tidak akan langsung terpikirkan jika hanya melihat temanya sebagai rider kue. Dan yang paling terbaru, Kamen Rider Karies. Rider ini mengusung tema gigi yang cukup unik sejak awal. Namun yang membuatnya semakin menarik sekaligus membingungkan adalah desain dan detailnya yang mengarah ke naga. Hal ini semakin ditegaskan dengan adanya cakar naga di kedua lengannya, yang jelas-jelas bukan sekedar hiasan. Menariknya, semua keterkaitan tema hewan ini tidak dijelaskan secara resmi oleh pihak Toei. Tidak ada konfirmasi langsung apakah tema hewan tersebut memang disengaja atau hanya interpretasi visual semata. Di nomor yang kelima ada All Rider Faiz, Kamen Rider Faiz. Seperti yang sudah kita ketahui, Kamen Rider Faiz merupakan salah satu seri Kamen Rider dengan konsep desain yang terbilang cukup unik dan tidak biasa. Seri ini menggabungkan dua tema besar sekaligus, yaitu hewan dan alfabet Yunani, yang kemudian diterjemahkan ke dalam desain visual para ridernya. Sayangnya, meskipun konsep ini terdengar menarik di atas kertas, eksekusinya justru sering membuat penonton kebingungan, terutama jika hanya menilai dari tampilan luarnya saja. Dimulai dari Faiz. Sebagai rider utama, Faiz mengusung alfabet Yunani V, yang secara visual cukup jelas terlihat dari desain helmetnya. Namun yang sering luput dari perhatian adalah tema hewannya. Banyak penonton mengira Faiz bertema serangga karena desainnya yang ramping dan futuristik. Padahal secara konsep resmi, Faiz justru mengusung tema hiu. Masalahnya, elemen hiu ini tidak ditonjolkan secara eksplisit dalam desain armornya. Tidak ada sirip yang jelas atau bentuk rahang khas hiu, sehingga identitas hewan ini terasa tenggelam dan mudah disalahartikan. Hal serupa juga terjadi pada Kamen Rider Kaixa. Rider ini mengusung alfabet Yunani Chi atau X yang dipadukan dengan tema hewan tawon. Untuk Kaixa, unsur alfabetnya kembali terlihat jelas pada helmet. Sementara itu, tema tawon hanya dipresentasikan secara minimalis, terutama pada bentuk helmet serta skema warna kuning yang memang identik dengan serangga tersebut. Di luar itu, tidak banyak detail yang benar-benar menegaskan bahwa Kaixa adalah rider bertema tawon. Berikut adalah Kamen Rider Delta. Rider ini mengusung alfabet Yunani Delta yang dipadukan dengan belalang sembah. Berbeda dengan dua rider sebelumnya, tema hewan Delta justru terasa lebih jelas dan mudah dikenali. Hal ini terutama terlihat pada bagian helmet, khususnya visor bawah yang menyerupai bentuk mulut belalang sembah. Meskipun demikian, bagi penonton yang tidak terlalu memperhatikan detail, konsep ini tetap bisa terlewat begitu saja. Kemudian ada Kamen Rider Saiga, rider yang muncul dalam versi movie. Saiga mengusung alfabet Yunani C yang dipadukan dengan hewan capung. Unsur capung ini tergolong cukup jelas, tidak hanya pada desain helmet, tetapi juga pada peralatan tempur tambahan yang terpasang di bagian belakang tubuhnya, menyesuaikan sayap capung. Dari segi visual, Saiga termasuk salah satu rider Faiz dengan tema hewan yang relatif lebih terbaca. Terakhir ada Kamen Rider Orga. Rider ini mengusung alfabet Omega yang dipadukan dengan tema hewan orca. Sayangnya seperti Faiz dan Kaixa, tema hewan orga juga tidak terlalu menonjol. Unsur orca hanya bisa dilihat sekilas dari bentuk sirip kecil pada helmet serta jubah atau lapisan armor yang secara konsep terinspirasi dari siluet paus. Namun secara keseluruhan, desainnya tetap terasa abstrak dan tidak langsung mengarah ke hewan tersebut. Di nomor yang keenam ada Kamen Rider Rei, Kamen Rider Kiva.
Seperti yang sudah kita ketahui, Kamen Rider Rei merupakan rider yang awalnya muncul secara eksklusif dalam movie Kamen Rider Kiva. Sejak pertama kali diperkenalkan, rider ini langsung terasa berbeda karena membawa konsep yang cukup unik dan jarang digunakan dalam semesta Kamen Rider. Secara tema, Kamen Rider Rei jelas mengusung konsep Yeti, yaitu makhluk legendaris yang identik dengan salju, es, dan wilayah pegunungan ekstrim. Tema ini sebenarnya sudah cukup kuat dan menarik, apalagi jika diterjemahkan ke dalam sosok rider yang seharusnya terlihat dingin, buas, dan misterius. Dari sisi desain, aura tersebut memang terasa, mulai dari kesan liar, bentuk armor yang tebal, hingga nuansa warna yang mendukung citra makhluk salju. Namun di balik konsep yang menarik tersebut, ada satu hal yang justru membuat Kamen Rider Rei terasa membingungkan. Ketidaksinkronan ini muncul pada item Henshin yang digunakan. Alih-alih memakai perangkat yang berhubungan dengan es, salju, atau makhluk pegunungan, Rei justru menggunakan item transformasi berbentuk kelelawar. Pilihan ini terasa sangat kontras dengan tema Yeti yang diusung. Masalahnya, kelelawar sendiri secara umum lebih identik dengan tema malam, vampir, dan kegelapan, di mana tema yang sangat erat dengan Kamen Rider Kipas sebagai seri induknya. Akibatnya, meskipun desain Rider Rei sudah jelas mengarah ke konsep Yeti, penggunaan item Henshin berbasis kelelawar membuat identitasnya terasa bercabang. Di satu sisi, ia adalah rider bertema makhluk salju, tapi di sisi lain, alat transformasinya justru mencerminkan tema vampir yang sama sekali berbeda. Di nomor yang ketujuh ada Kamen Rider Nox, Kamen Rider Z. Kamen Rider Nox merupakan rider yang terbilang baru, yang muncul dalam seri Kamen Rider Z. Pada awal kemunculannya, Nox diperkenalkan sebagai pseudo rider, sebelum akhirnya benar-benar berevolusi menjadi Kamen Rider resmi dengan nama yang sama. Sejak awal, keberadaannya sudah langsung menarik perhatian karena konsep dan desainnya yang terasa berbeda dari rider lain. Secara konsep visual, Kamen Rider Nox terlihat sangat unik karena mengusung dua sisi warna yang kontras dalam satu desain armor. Dari segi tema, Nox secara garis besar dikenal sebagai rider bertema serigala. Tema ini juga memiliki kesinambungan yang kuat dengan konsep nightmare atau kegelapan, mengingat serigala sering diasosiasikan sebagai hewan malam, simbol keganasan, insting liar, dan ancaman yang mengintai dalam kegelapan. Secara konsep, perpaduan antara serigala dan nuansa mimpi buruk ini sebenarnya sangat solid dan terasa klik. Namun yang membuat Kamen Rider Nox menjadi menarik sekaligus membingungkan adalah detail desain tambahannya. Meskipun tema serigala cukup jelas, desain visualnya justru memberi kesan seolah-olah ia juga mengusung tema hewan lain, yaitu laba-laba. Kesan ini tidak hanya muncul dari skema warna gelap yang kerap diasosiasikan sebagai laba-laba, tetapi juga dari detail desain yang jauh lebih eksplisit. Pada bagian dada armor, terdapat garis-garis motif yang membentang dari atas ke bawah, dengan bentuk yang sangat menyerupai kaki laba-laba. Pola ini seolah menjalar di tubuh Nox, menciptakan siluet yang khas dan langsung mengingatkan kita pada struktur desain khas Spider-Man. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 desain Kamen Rider yang sangat membingungkan. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.